Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahadat Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Ya Allah ya hamidulillah bil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa amalihi wa 'ulumihi wa barakatihi wa ahadihi الدين والدنيا والآخرة واجعلنا من حزبه وارزقنا محبته وإلافنا على ملة وشرنا في زمرته في خير ولطف وعافية والفتحة للأنعام والشر والسوء والقدر والشرين عظم العاملين الصوفية المحققين أينما كانوا ما شاء بلادنا ما غرب بلادنا بحرية ما يروح والدينا ما شيخنا معلمين وأذان الحقوق علينا أجمعين من الرحمن وأمة هذه البلدة وأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين وزدنا من الوضوء من حضرة الشيخ باشا الشريف والله إنه يغفر لنا من الجنة ويرفعنا بأسراره وعمره وعمره وبركاتنا بعد الدين والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kula muliaken para ibu-ibu fatayat sarangan monggo kita maturkan bersyukur dumateng Gusti Allah Ta'ala. Alhamdulillah wonten ing sonten menika kita sedaya kesih diparingi pinten-pinten kenikmatan dening Gusti Allah. Kesih diparingi kesehatan zahir batin sehingga saged ngrawuhi menhadiri ausruti wonten majelis niki. Mugi-mugi anggenipun kita hadir wonten majelis niki, majelis ingkang sae kanthi niat ingkang sae, acara ingkang sae, mugi asri pitadohi Gusti Allah Ta'ala berpaling kadang manfaat berkahipun, mugi diparingi istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita satunjuk dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi kita istiqomah dipun salawat astu kita sedaya dipunakeni dados umatipun Kanjeng Nabi kanthi harapan pikantuk syafaatipun milih dinten menika wonten donya khususipun dinten wonten dina kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fasul ayat fasul utawi iki iku ana pasal suci fi mujibil husni ing dalem nerangake perkara kang majibake adus
Waladhi utawi perkara yujibu kang ngajibake apa aladhi al-ghusla ing adus sittatu asya'a iku ana 6 pira-pira perkara. Salah satu utawi kang telu iku tasyariku sekutone via ing dalem salata sapa arijalu pira-pira wong lanang wan nisa'u lan pira-pira wong wadon. Wa ya utami salata iltiqaul khitanaini iku ketemune khitan loro. Wa inzalul mani lan metune mani wal mautu lan mati wa salatun utawi kang telu iku tahtasu dadi khusus tertentu biya kelawan salatah anisa sapa pira-pira wong wadon wa ya utawi salatah al-haidu iku haid wa nifasu lan nifas wal wiladatu lan lailati. Pasal menjelaskan tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Menjelaskan perkara yang mewajibkan mandi. Makna ghusl atau mandi secara bahasa itu sayalanul ma'al syai', mengalirnya air pada sesuatu secara mutlak, tapi dimaknai secara syarat, secara terminologi. Jadi itu saya lalu ala jami'il badan biniyatin makhsusatin, mengalirkan air pada seluruh badan dengan niat yang khusus. Nah, perkara yang mewajibkan mandi ada 6. 6 niki dibagi menjadi 2. 6 perkara yang mewajibkan mandi dibagi menjadi 2. Bagian yang pertama niki dialami oleh lelaki dan perempuan. Ar-rijal wan nisa niki mengalami. Tiga perkara dialami oleh laki-laki dan perempuan, sedangkan yang 3 lagi hanya terkhusus untuk perempuan. Yang dialami oleh laki-laki dan perempuan apa? Yang pertama iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 alat yang dikhitan. Meskipun khitan bagi wanita itu hukumnya sunnah, sedangkan bagi laki-laki wajib. Artinya tidak semua wanita, bahkan yang Jawa itu betul usul mau itu dikhitan, tapi yang mriki kanthi ngarep itu biasa ya wanita dikhitan, sehingga diistilahkan istilah jima. Ya, istilah jima dalam kitab-kitab lain yang pertama adalah jima, tapi di sini diistilahkan oleh pengarang kitab takrib niku dengan iltiqaul khitanain, bertemunya 2 alat yang dikhitan, yaitu alatnya laki-laki, kelaminnya laki-laki dan perempuan. Niki diistilahkan. Nah, kalian tegune Fathul Qorib wa yu'abbaru an hadzal iltiqa bi ilajin hayyin bi ilaji hayyin wadihin ghayyaba hasyafat dzakar
minhu au qadruha min maqtu'iha fi farjin. Nek istilahnya dalam kitab Fathul Qorib, ya Fathul Qorib itu syarah kitab takrib, penjelasan kitab takrib itu diistilahkan yang dikendaki dengan iltiqaul khitanain, bertemunya dua alat yang dikhitan adalah ilaks niku memasukkan seseorang yang hidup yang jelas kelaki-lakiannya, memasukkan hasyafatul zakat. Jadi yang dibuat batasan dalam hal ini mungkin nyuwun sewu, terkadang itu masalah fikih, perkara yang mungkin lek diomongnya butuh tak pantes dalam fikih harus pantes, harus pantes. Pada alat laki-laki lah seperti bojo ya kelamin laki-laki niku diistilahkan dengan zakat. Nah di zakat itu ada istilah hasyafah. Hasyafah itu ujungnya zakat, itu namanya hasyafah. Ujungnya zakat namanya hasyafah, itu ada batasannya. Batasan napa budre pucukan zakat itu namanya hasyafah. Sehingga yang dibuat patokan nanti ketika hasyafah ini zakar dimasukkan ke dalam farjinya wanita yang nantinya akan mewajibkan mandi, ini patokan itu di batasannya adalah hasyafah tersebut. Ya, Allah nyuwun sewu niki mau pucukan sebagian niki ketika nyuwun sewu hanya nempel mawon, mungkin hanya nempel di mulut farji, tidak mewajibkan mandi. Mulai mewajibkan mandi ketika hasyafah itu sudah dimasukkan. Ketika hasyafah sudah dimasukkan niku nopo, meskipun menurut saya tidak belum seluruh batang zakat dimasukkan ke dalam farji. Yang jelas ketika hasyafah itu sudah masuk, maka mewajibkan mandi. Yang wajib mandi tidak hanya yang laki-lakinya yang memasukkan, tapi yang dimasuki istrinya itu pun juga wajib mandi. Baik keluar sperma ataupun tidak. Ini sering mendapatkan pertanyaan dari pengantin-pengantin baru. Malam pertama, malam keberapa? Ini takutnya biasanya saya ceritakan yang udah 70 itu sering. Ngoten niku wajib mandi napa mboten? Wajib. Ya, meskipun belum sampai keluar napa sperma niku sudah mewajibkan mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya temriki kan di dalam istilah dalam kitab takribnya diistilahkan dengan iltiqaul khitanin. Tapi mau Fathul Qorib niku fi napa fi farjin, dimasukkan ke dalam farji kelaminnya wanita. Farji di sini niku tidak hanya kubul, nun sewu, tapi haram hukumnya ini seandainya ada suami memasukkan hasyafahnya di lubang anus, di lubang apa duburnya, meskipun di situ hukumnya haram tapi juga mewajibkan mandi. Lain yang kita katakan amal mayitu fala yu'adu wasulubi ila jawfi. Seandainya ada saking cintane si suami, istrinya meninggal dunia, istrinya meninggal dikumpuli, misalkan ya mayat istrinya dikumpuli, maka seandainya mayat perempuan ini sudah selesai dimandikan, sudah disucikan, disuceni, terus kemudian kok dikumpuli, dimasuki zakat farjinya tadi oleh si suami, maka si mayat itu tidak usah dikurangi untuk dimandikan.
Oh, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang pertama, perkara yang mewajibkan mandi adalah jima. Yang ngomong katanya, lah batasan jima yang mewajibkan mandi itu sebatas mana? Ketika hasyafatul farji itu sudah masuk, hanya menempel atau baru setengah hasyafat, itu tidak mewajibkan mandi. Nah, maksudnya hasyafat yang mewajibkan mandi ini secara mutlak baik keluar sperma ataupun tidak keluar sperma itu wajib, ya, mewajibkan mandi. Yang nomor dua, nomor kali inzalul mani. Yang nomor dua yaitu keluarnya sperma, keluarnya mani. Keluar sperma yang memiliki kebalikan yang pertama. Yang pertama yang mewajibkan adalah kumpulnya, jimaknya, meskipun tidak keluar sperma. Yang kedua, keluar sperma meskipun tanpa jimak. Keluar sperma meskipun tanpa jimak. Misalkan dia ngelamun, ya, syahwatnya memuncak, moro-moro keluar sperma wajib. Tidur mimpi basah ya wajib, wajib mandi. Wa ingko al-maniyu kakutrotin, meskipun mandi atau sperma yang keluar itu hanya sedikit, caketes karena wajib. Meskipun warnanya tidak warna sperma, yang warnanya sperma kan putih, misalkan mengeluarkan sperma dengan warna darah, mungkin maupun nanti kita ngerti, ya. Jadi saking seringnya jima, seringnya kumpul kalau bujur, mungkin makanannya tergiat nih, bisa dino biro kalau itu sampai warna sperma yang keluar itu warna darah. Katanya itu apakah wajib nanti? Wajib, ya, wajib nanti, karena itu hakikatnya adalah sperma. Saking seringnya, mana betul saya. Itu tetap mewajibkan mandi. Ya, baik dalam keadaan terjaga melek atau ketika tidur, ya, baik dengan syahwat ataupun tidak, ini semuanya mewajibkan mandi. Kemudian untuk tadi sperma itu, ini cairan yang keluar dari seseorang selain darah yang mirip-mirip dengan sperma, itu ada istilah yang pertama mani atau sperma, yang nomor dua itu madhi. Madhi itu yang mengeluarkan perempuan biasanya diistilahkan dengan kuda. Ya, di sana ketika mengeluarkan kuda. Yang nomor tiga ada istilah wadi. Niki dari ketiga cairan yang keluar dari zakar atau farji ini yang dihukumi suci hanya sperma, hanya. Yang dua itu dihukumi najis atau kencing. Perbedaannya yang membedakan antara sperma dan kedua perkara tadi, madhi dan wadi atau kuda, ya. Dalam sperma itu ada tiga ciri khas yang tidak dimiliki oleh madhi atau kuda dan wadi. Ketika seseorang itu mengeluarkan cairan, kok ada salah satu alamat sperma, maka itu sudah pasti dikatakan sperma. Jadi alamat yang pertama, keluarnya sperma itu disertai dengan syahwat. Biasanya ya, dengan syahwat yang memuncak setelah keluarnya sperma, terus syahwatnya menurun, malah gendut. Kemudian sampai awal itu ini sekarang ceritakan, loh, apakah perempuan juga mengeluarkan sperma? Ya pasti. Nek ngomong perempuan tidak punya sperma itu salah.
perempuan pun mengeluarkan sperma. Dulu zaman sahabat pernah orang senator terjadi Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, apakah seorang wanita juga mengeluarkan sperma? Kanjeng Nabi tahu, lek wong itu gak ketoni sperma, terus anak dia pernah nengguni iki kondi. Artinya ketika anak iki mempere mirip bapake, oh berarti ketika kumpul dulu sing pertama metu nopo sing nek sing memper akeh mirip ibuke berarti sing pertama metu sapa ibuke keluar sperma. Jadi wanita pun mengeluarkan sperma. Nah, wanita termasuk alamatnya sama ketika asalnya sawat memuncak orang lemas, jadi bisa jadi si wanita itu ya sudah mengeluarkan sperma meskipun hanya sedikit. Alamat yang kedua tadaffu, makanya nawa dinamakan mimma indafid yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Jadi tadaffu maknanya nama dosa apa nggih? Tersendat-sendat. Betul nek nyon sewu lek pipis kan langsung luyur. Jadi niku tersendat-sendat, muncrat-muncrat. Niki napa? Sperma. Muncrat-muncrat. Kemudian alamat yang ketiga, sperma niku ketika masih basah, niku ambune daunnya ya seperti adonan roti atau adonan kue, biasa nang roti. Mau nek kering, nek buat garing mungkin nempel dengan pakaian, itu kados putih telur, putih telur. Oh, plak nih. Ini ketiga alat sperma yang tidak ditemukan ya pada madhi atau kuda dan tidak ditemukan pada wadi. Dan terus nanti itu apa? Madhi adalah cairan yang bening, licin, lunyuh. Makanya ini keluar biasanya ketika syahwat itu memuncak. Ketika syahwat apa? Memuncak. Makanya nyuruh saya mungkin ketika hubungan intim suami istri, ini mungkin si istri mengeluarkan cairan yang licin. Nah, ini kuda, istilah ya pada wanita itu istilah kuda, ini pada laki-laki istilahnya madhi. Ini kuda najis. Makanya pernah ada pertanyaan kan di otak aja kalau sampaikan bahwa ketiga cairan yang keluar niki mani atau sperma, madhi, atau dari wanita kuda atau dari yang ketiga wadi. Ini di antara ketiga ini yang suci hanya mani. Tapi kan, nah, ketika nyuwun sewu, terus seorang suami, ya, seorang suami ini kumpul dengan wanita, dengan istrinya, dan kemudian kanteng liku mengeluarkan sperma, dan kemudian sperma tadi mengenai pakaiannya. Apakah pakaiannya itu dihukumi suci mengingat sperma itu hukumnya suci? Tidak ada perbedaan pendapat. Nek mengingat sperma itu suci, sudah pasti pakaian yang terkena sperma itu suci. Tapi nek mengingat kemungkinan sperma itu sudah tercampur dengan madhi atau udahnya si istri, sehingga sperma akan menjadi mutanajis. Begitu juga ketika sperma yang sudah tercampur dengan pul dan istri itu mutanajis dan mengenai pakaian pun akan dihukumi mutanajis. Jadi ada yang mengatakan ini seperti mutanajis, tapi ada yang mengatakan dimakfu. Ya, pakaian yang terkena sperma, misalkan seorang suami kumpul dengan istrinya, kumpul sengaja kan berawal yang untuk belajar, ya, ditutupi dengan pakaian atau sarung atau apa misalkan, dan ini kok terkena sperma hasil hubungan
suami istri tadi, maka tentu melu pendapat sing mengatakan nutajis itu sing luwih hati-hati dan menganti nafsu karena ya memang niku sebenarnya sperma itu sendiri hukumnya kan suci ya karena tercampur dengan apa? Dengan kuda atau madi, maka tentu ada mengatakan dihukum apa? Nafsu. Yang ketiga wadi. Wadi itu jumbaran mungkin ini keluar ketika seseorang itu terkadang membawa beban yang berat. Itu cairannya berwarna warna keruh atau kental. Itu kental. Terkadang itu keluar bersamaan dengan kencing. Ya air kencing. Mungkin ada pas wayang mancing kencing itu rotok ngerasanya rotok gerenjel. Dan ini wadi. Atau kadang buat pas wayang kencing membawa beban berat, usung-usung orang-orang mengeluarkan cairan. Ambulnya buat pesing. Pesing jelas tipis itu. Dan ini namanya wadi. Ini berapa cairan yang keluar pada diri manusia. Tentunya lek itu ya mungkin yang berikut wonten hitungannya ada keputihan gitu nanti lain lagi ya. Ini terkait dengan masalah ketiga cairan ini ada sperma, mani, madi atau keluar dari udah ada istilah wadi. Nah, dari alamat-alamat yang di awal Allah aturkan dalam sperma itu tidak terjadi tidak ada alamatnya madi atau wadi. Sehingga ketika keluar cairan ada salah satu di antara ketiga alamat sperma sudah tidak harus ketiga-tiganya. Mungkin asalnya syahwat terus ketoknya bani orang-orang terus lemes kok gak rasanya nopo jenenge enak landak itu pas kayak puncak ini merasakan ada termasuk alamat lagi keluarnya itu ada rasa landak enak oke enak tapi itu ambunnya kok ini seperti itu yang mewajibkan nanti kalau benar-benar keluar sering mendapat pertanyaannya mendapat pertanyaan mungkin lek wanita jangan nyaris tidak pernah kayak wong lanang niku lek kula dan mungkin kula kebanyakan laki-laki itu ketika belum menikah itu mungkin betul sering tapi ketika mengeluarkan sperma itu ketika tidur mimpi opos nanti keluar jadi terkadang itu pernah tapi ketika laki-laki sudah menikah itu jual kalau nyambat itu kali gak pernah ketika menikah terus mimpi aku lihat dia terus langsung muncul dan mimpi jadi terkadang itu ada seorang itu di dalam mimpinya dia mengeluarkan sperma juga merasakan lega dalam mimpinya tapi ketika bangun tuh oke nih bebasan didelok oke nih bekas mungkin sperma yang sudah tidak ada padahal jelas-jelas dia itu mimpi keluar sperma dan merasakan lega juga ini juga pernah lagi saya pun pulau ini pernah kalau seperti ini selama tidak ada cairan yang keluar maka tidak mewajibkan mandi meskipun di dalam mimpinya ada alamat pun juga sebaliknya seorang laki-laki misalkan kalau tentang laki-laki mungkin karena perempuan kayak tidak pernah nih niki nopo bangun tidur di pakaiannya mungkin di celananya atau di sarungnya ada cairan sementara dia tidak ingat aku yang ini apa ya kok itu baru di ambu oke ini ambu nih sperma atau mungkin sudah kering niki ketika kasus seperti ini ada dua pilihannya apa? Pilihannya terserah dia akan memutuskan itu sperma atau mungkin madi. Kalau dia memutuskan itu sperma berarti konsekuensinya dia wajib mandi tapi pakaiannya dihukumi suci. Lek dia memutuskan misalkan ada alasan itu kita anggap apa? Mandi dia tidak wajib mandi hanya wajib mensucikan zakarnya
tetapi pakaiannya berhubungi banget. Tapi kalau tidak benar-benar ada alamat nggak boleh. Jelas-jelas kayak alamat ini termasuk alamat sperma begini kok. Waduh, guys, aku tak anggap begini nopo mandi nggak bisa. Ketika sudah ada alamat maka wajib dari itu dimasukkan dalam kategori nopo sperma. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, al-mautu, yang dialami laki-laki dan perempuan, yaitu yang nomor 3 adalah mati, meninggal dunia selain mati syahid, ya, selain mati syahid dan selain bayi sing nopo keguguran sing keluar yang belum ada bentuknya, ya, belum ketok, maka tentu ya tidak wajib dimandikan. Mayat yang syahid dunia akhirat. Ya, syahid itu banyak, ya, mati syahid. Tapi mungkin di daerah di negara kita nyaris tidak ada syahid dunia akhirat. Karena syahid dunia akhirat itu memang memerangi orang kafir dan dia mati di medan perang. Di Indonesia tidak usah perang. Nah, dia mati, betul syahid itu sakit. Jadi syahid dunia akhirat itu tentara atau siapa saja yang memerangi orang kafir dan meninggal di medan perang, kayak perang terluka, kalau mulai mati itu apa betul syahid. Ketika mati di medan pertempuran, di medan perang itu syahid tidak boleh dimandikan, nggak usah disolatkan. Kalau hukumnya dimandikan itu karena apa? Karena darahnya akan menjadi saksi. Lain halnya kalau mati dunia akhir, apa syahid akhirat saja, syahid akhirat patah, syahid akhirat nopo mati tenggelam, mati mungkin nopo enek gempa, mati sebab nopo melahirkan, wanita melahirkan meninggal dunia syahid akhirat. Syahid akhirat meskipun anak yang dilahirkan itu nopo min zina, saya zina. Jadi syahid nopo akhirat suatu ya, syahid akhirat. Mana syahid akhirat itu kata ya, syahid mati gara-gara cinta, buang seneng lawan jenis tapi tidak berani mengungkapkan, dipikir sampai mati syahid, ya syahid akhirat. Tapi diungkapnya pacaran mati sangit. Syahid akhirat nanti kata santri, santri betul-betul sing mondok. Ketika seandainya di antara kita orang-orang yang sesek mati, syahid ini suatu langsung. Makanya man talabal ilma fahuwa syahid fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Orang yang menuntut ilmu agama maksudnya itu fahuwa fi sabilillah, dia adalah termasuk fi sabilillah hatta yarji, sampai dia pulang. Selama dia pulang maka kita bisa bilang mati ini hukumnya apa? Syahid akhirat langsung suatu. Tapi syahid akhirat dia betul tetap wajib dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan. Tidak lagi khusus untuk wanita. Ini itu seperti haid, jelas ya. Haid yang mewajibkan mandi adalah sebab haid, tapi belum boleh mandi ketika haidnya belum mandi. Yang dimaksud di sini bukan mandi biasa, mandi yang ibadah. Yaitu sering mengatakan mandi itu ada dua macam, ada mandi yang ibadah, ada mandi yang ada kebiasaan. Ada yang kedua sebab nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Betul ketika melahirkan, baru melahirkan itu betul dikatakan darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan selama belum melewati masa waktu 15 hari. Setelah melahirkan kemudian keluar darah, maka itu namanya darah nifas. Setelah melahirkan tidak keluar darah sampai 15 hari. Setelah 15 hari baru keluar darah, itu bukan darah nifas, melainkan darah haid. Melainkan itu darah haid. Ini dibahas ini tapi nifas biasa. Kemudian yang ketiga yang mewajibkan mandi adalah wiladah.
wiladah adalah melahirkan. Jadi melahirkan itu sendiri mewajibkan mandi, nifas pun mewajibkan mandi. Sehingga ketika seandainya ada wanita melahirkan, kemudian dia belum keluar nifas, maka dia wajib mandi. Wajib mandi. Tapi ketika setelah melahirkan langsung keluar nifas, nggak usah mandi. Mandinya kapan? Mandinya ketika sudah suci dari nifas, cukup mandi sekali saja. Cukup, terserah mau diniati wiladah monggo, mau diniati nifas monggo, karena ini podo-podo wajib. Jadi betul banget ketika ada orang sing kulo lagi apa, wong dia setelah melahirkan langsung keluar nifas kok mandi. Loh, kenapa kok sampai kados? Loh, kan wiladah itu sendiri mewajibkan dong. Oke, wajib mandi wiladah itu ketika tidak keluar nifas. Ketika sudah keluar darah, berarti sampai dalam keadaan hadas besar tidak boleh mandi. Karena itu mandinya mandi wajib loh ya. Mandi biasa betul apa? Kecuali kalau tidak langsung keluar nifas, ya setelah melahirkan dari itu betul keluar jalan nifas, ya pun mandi wiladah. Ternyata besok keluar nifas nggak apa-apa, ya pun besok mandi nifas setelah kamu suci dari nifas. Ini pun mandi wiladah yang diwajibkan ketika keluarnya anak itu bersamaan dengan berbasahan. Kalau sebayang teman-teman anak kan berbasahan belum keluarkan. Ya, ketika tidak bersamaan dengan berbasahan keluarnya anak itu kering atau kenapa, jadi kita berikut tidak mewajibkan mandi menurut Allah. Hukumnya mandi hanya sunnah. Jika monggo yang betul. Nggih. Nggih. Yang ibu jadi wong itu kan orang. Kalau masalah itu berupa sekedar menyenangi mawon ini kan sebenarnya tidak sama kan lurah gitu ada. Tapi Allah apa berkertas nabol cuma nabol tidak berkertas. Jelas itu kalau di logika mawon yang ini kan ya, biasa sebenarnya tidak sampai untuk masalah-masalah hati. Nah sampai ini kan koyok eden ketika kita ketika hanya perasaan mawon belum diucapkan ini kan belum sampai dosa, mendatin mawon. Ya belum sampai apa diucapkan, yang pengen melakukan elek belum sampai apa dilakukan, tapi yang pikiran belum tidak dihukumi apa dosa. Kalau namanya seneng perasaan belum tentu mengucapkan benar dia perasaan senang atau kebalikannya. Apa karena perasaan senang ini masalah-masalah hati di dalam sehingga nek belum sampai dilakukan secara doa, jadi saya kira tidak sampai menjadikan hukum dosa. Sehingga orang nggak sampai menjadi hukum dosa mungkin masuk dalam kategori itu. Mungkin
Bahkan di masalah bab tolak mawon, ketika seorang suami itu hanya batin, diucapkan dalam hati, menolak istrinya, menceraikan istrinya, belum boleh diucap, ini tidak jatuh tolak, belum jatuh tolak. Lain halnya ketika atau kebalikannya seorang suami mengucapkan kata tolak yang sahih pada istrinya, kamu saya cerai, meskipun di dalam hatinya tidak diucapkan, niki nopo jatuh talak. Karena wonten hadis innallaha tajawaza li ummati amma hadathat bihi anfusuha malam takmal au takala nabi. Jadi Allah itu akan mengampuni tajawaza li ummati, mengampuni pada umat saya dari kanjeng Nabi amma hadathat bihi anfusuha, apa yang dikeretekne, yang dikatakan atau oleh hatinya malam takmal au takal nabi, selama belum melakukan apa sing di napa batin kalau wau ya au takal nabi atau belum mau diucapkan ya. Terus jawaban kula mau merujuk dalam hadis ini dan juga dalam analogi atau kias ini masalah bertolak ini. Selama masih dipendam malam ini tetap napa belum sampai menimbulkan hukum dosa yang mungkin bisa jadi menurut lo hadis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, mohon maaf sebelumnya mau tanya terkait apabila ada seseorang yang menonton film, membaca novel maupun membaca komik, biasanya kan ada yang bertema romance. Nah, ketika membaca itu basah, apakah harus mandi atau bagaimana hukumnya? Boleh. Yo biasanya nonton itu masih mandi. Makanya kan mau dialog perlu sampaikan. Jadi keluar yang mewajibkan mandi adalah keluarga sperma, itu tidak harus dengan jima, hanya bisa dengan nazroh, melihat atau tafakur, mikir-mikir, ngalamun, dan itu bisa. Misalnya melihat jus kawin untuk ingin keluar sperma maka wajib mandi. Begitu membaca novel atau nonton film Korea, padahal tanpa sengaja lihat akilas terus tetap kalau itu ada yang keluar adalah sperma, tetap wajibkan mandi. Jelas sperma, intinya sperma ini ya, dengan niat mandi besar seperti itu ya enggak, wajib mandi, mandinya wajib ada niatnya. Saya nulma ala sa'il badan biniyatin maksusah, ini diistilahkan mandi dalam syarat. Dengan motor niatnya ya gak sah mandi meskipun diguyur sak badan. Wonten malih monggo. Sambil pulau lanjutnya Asrun ada asrun tadi kuala pasal suci. Wafara idul husni.
utawi pira-pira perkara kang utawi pira-pira fardune adus salat atau syarat itu telu pira-pira perkara. Hadua utawi nomor sejine talata itu an-niyatun niat. Wa izalatun najasah lan ngilangi najis ingkang lamun ana apa najasah iku ala badani dengan se badane wong atau muhtasil. Wa isalul ma'i lan ka'ake banyu ila jami' sya'ati marang sakabehane rambut wal basyarati lan kulit. Fasal menjelaskan tentang fardunya mandi. Fardunya mandi dalam kitab lain cuma wonten kalih, yaitu niat kalih nopo meratakan air ke seluruh badan. Kemudian ada menghilangkan najis jika memang dalam badannya ada najisnya. Itu niatnya mandi niki di awal aku aturaken bahwa mandi itu ada dua, ada mandi ibadah, ada mandi adat. Mandi ibadah itu pun ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sunnah mungkin dibahas ini. Ini karena ini mau ngaji mau menjelaskan perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Nah, ketika mandi itu masuk dalam kategori ibadah, maka mandinya tentunya harus seluruh badan. Lek mandi ada itu kebiasaan. Jangan setiap pagi sore mandi, itu tidak harus keramas. Betul harus pakai niat, monggo kerso. Ya, mandi ada itu seperti mandi di tabarruk, binawa sedur bersih. Sekedar nopo, betul-betul masuk dalam kategori ibadah. Yang ibadah itu yang pertama sih yang wajib penyebabnya dibahas dengan jilawau. Nanti yang kedua mandi sunnah, ada beberapa mandi yang ditentukan oleh syariat, mungkin dijelaskan di belakang. Ini sami, fardunya kan, jadi baik mandi wajib atau mandi sunnah, selama itu dalam mandi ibadah, itu fardunya sami. Yang pertama adalah niatnya. Ya jelas mandi haid nawa itu ghusl haid. Nanti nifas ya niat bahwa pokoknya menghilangkan hadas nifas junub ya al janabah terus bilangan ya bilangan. Cuma ketika seseorang itu memiliki dua kewajiban mandi, maka cukup diniatkan mandi satu kali. Contoh kan, jadi jenengan setelah kumpul dengan suaminya belum sempat mandi, terus kemudian keluar darah, maka tidak boleh mandi janabah. Ada dengan wajib, tapi tidak boleh. Mandinya kapan? Setelah suci dari haid, setelah mabel baru mandi. Nah, ini sebenarnya jenengan punya kewajiban dua mandi. Yang pertama mandi janabah, mandi junub, yang kedua mandi haid. Nah, karena junub dan haid itu podo wajib, maka niatnya cukup satu kali. Yang cukup satu saja terserah. Nawaitu nawaitul husra li rafil haidi, nawaitu husra rafil haidi, itu husra haidi terserah. Dan itu cukup atau niatnya menghilangkan janabah. Itu salah satu. Karena podo wajib. Lain halnya kalau nanti mandinya meskipun sama-sama ibadah, tapi itu jenisnya fardu dan sunnah. Contoh, jenengan baru suci dari haid, bertepatan Idul Fitri misalkan, ya, bertepatan Idul Fitri, jenengan diwajibkan mandi haid. Dalam satu sisi jenengan disunahkan mandi Idul Fitri. Ini bisa mandinya satu kali, tapi niatnya dua. Aku niat adus haid plus adus Idul Fitri bisa. Karena seandainya dengan niatnya hanya mandi Idul Fitri saja, berarti haid dengan tidak suci. Nek dengan mandi haid saja, dengan tidak mendapatkan pahala mandi Idul Fitri. Maka ini nek podo sunat ya cukup satu kali. Contoh misalkan yang saya contohkan seorang laki-laki ini Arab
seandainya hari raya Idul Fitri itu bertepatan hari Jumat, dia mau mandi untuk sholat Idul Fitri plus niat mandi Jumat. Jumat ada pakai jengkal tidak apa-apa, karena mandi Jumat itu dimulai mulai turun fajri, mulainya setelah masuk waktu subuh itu sudah mulai disunahkan. Sehingga ketika mandi jam 6 pagi atau jam setengah 6 ingin sholat Id dilalui pas hari Jumat, wonten niat nawaitu husral Jumati atau nawaitu husral Idul Fitri niki nawa cukup untuk 2 hari. Kenapa? Karena podo-podo sunat. Makanya dalam kaidah fikih, kaidah yang ke-9, idza jtama'a amrani min jinsin wahidin wa lam yakhtalif maqsuduhuma dakhala ahaduna fil akhar. Jadi ketika itu jtama'a amrani, ketika kumpul 2 perkara min jinsin wahidin, dari satu jenis artinya fardu pada fardune, sunnah pada sunnahe, wa lam yakhtalif maqsuduhuma, tujuannya itu sama, tidak berbeda. Artinya mandi pada mandi, poso pada posone, dakhala ahaduna fil akhar, maka salah satunya bisa masuk pada yang lain. Cuma lepas masalah puasa nopo tidak bisa puasa qadha Ramadan dibarengkan dengan puasa nadar qadha wajib, tidak bisa. Sholat qadha wajib tidak bisa. Tapi selain nopo yang sunnah bisa. Sunnah niku misalkan puasa sunnah qadha sunnah bisa. Sholat sunnah qadha sholat sunnah nopo bisa. Tapi nek masalah yang fardu kenapa? Karena fardu itu hukumnya tentunya lebih, dalam hukum itu lebih berhati-hati dibandingkan hukum bosun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kapan niatnya mandi? Jelas sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, niat itu selalu bersamaan dengan awal ibadah. Kemarin dari masalah wudhu pun disampaikan bahwa niat wudhu adalah bersamaan dengan awal ibadah wudhu. Awal ibadah wudhu itu kapan? Ketika membasuh muka, membasuh wajah, maka niat harus dibarengkan dengan ketika membasuh muka dalam wudhu. Awal ibadah dalam sholat itu apa? Takbiratul ihram. Maka niat harus dibarengkan dengan takbiratul ihram ketika sholat. Nah, ketika mandi, awal ibadah mandi itu kayaknya awal ibadah ya. Maka niat dalam mandi, baik mandi wajib atau mandi sunnah, niku ketika pertama kali menyiramkan air ke tubuh. Terus dari mana? Mandi niku yang baik dari atas. Artinya ketika diniati makanya celaka jarene dokter itu mandi normal sama buru kurang api jarene. Tapi kalau iso enggak. Lah ketika jenengan mandinya model wonten, maka jangan diniati dulu, enggak usah diniati dhisik. Lek pengen mendapatkan napa? Afdhaliyah, utamaan. Jadi jangan nyiram dari bawah muga ketika harus masuk wajah sampai ini baru dengan niati. Berarti yang tadinya dibasuh itu belum masuk ibadah, karena terus bagaimana? Wajib disiram ulang karena tadi belum diniati. Ketika jenengan mandi dari bawah diniati, bagaimana boleh apa? Yang jelas niat itu nopo dilakukan ketika awal menyiramkan air. Ketika awal menyiramkan air kok belum diniati, contoh gini mau menyiramkan air awalnya mulai dari kaki belum diniati, ternyata diniati kok sudah sampai atas di bagian wajah bagian atas baru diniati, maka yang tadinya belum diniati meskipun sudah dibasuh itu wajib diulang nopo dibasuh air lagi. Kenapa? Karena belum masuk. Ini pun sering disampaikan ketika niat mandi besar atau ketika praktek mandi besar itu yang wajib diselesaikan dulu, jangan kesusu masuk yang sunnah atau yang mubah. Artinya semisal sampoan atau sabunan ini kan hukumnya hukum awal mubah, mungkin bisa menjadi sunnah niatnya berwangi, bisa.
Tapi karena kalau yang wajib belum disampaikan kok kemudian dicampurkan dengan seperti itu, maksudnya nanti malah air tidak mutlak lagi, air sudah tercampur dengan air, dengan sampo atau sabun. Sehingga dengan diratakan dulu, karena wanita rambutnya banyak, diratakan kok wabe peroto kita pun yakin sudah basah semua. Ya, pun yakin yang bagian rambut bagian bawah sempitan kabeh yakin dia kali apa kali jongkok sehingga nyuwun sewu yang bagian dengan yang bagian niki nanti juga terkena apa air wis roto kabeh baru dengan. Jadi kalau sudah merata itu kewajibannya sudah gugur, jenengan sudah suci dari hadas besar, sehingga dengan badhe sampunan, sabunan dan seterusnya itu monggo kersa. Jadi orang kadang sering di nopo, sering disirami mek jure tok terus disampuni lagi terus dilanjut sak terusé lan iki betul-betul kaget. Bismillahirrahmanirrahim. Ya iki pun sekaligus wae. Ini terus masuk nopo isolna ila jami sya'ri wal basyarati. Termasuk ada teknik ada rukun wudu yang kedua menghilangkan najis jika pada badannya ada najis. Lihat badannya betul-betul najis ya, buatan wajib. Ini cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ini sisa lagi kesunatan. Wa sunanuhu utai kesunatane adus iku khamsatu asyara 5 pira-pira perkara. Atasmiyatu tentu langsung al-wudu nggih. Wonten atasmiyatu. Atasmiyatu rupane nomor 1 tasmiyah maca bismillah. Wal wudu lan wudu qabla sadurunge adus. Wa imrarul yadiran langkokake tangan al jasad di ngatasé badan ngatasé jasad. Wa yu'abbal lan ditembungake ana hadzal imrar saking iklan langkokake tangan bidati lawan ngosoki. Wal mu'anatu lan nuli-nuli wa taqdimul yumna disiake anggota dengan al yusra ing ngatasé anggota kang kiwa. Jadi kesunatan mandi ada 5. Yang pertama baca bismillah. Badi mandi bismillahirrahmanirrahim. Tentunya ketika nopo mandine tengene kamar mandi sing teng mriku wonten nopo toilet wonten WC niki mboten apa mengucapkan bismillah ya cukup dibatin mawon. Atau mengucapkan bismillah di luar nopo di luar kamar mandi bismillahirrahmanirrahim mboten boleh mawon mesti netnya ada ratus. Wa wudu qabla wudu. Ya sering saya sampaikan bahwa wanita yang haid itu tidak diperbolehkan berwudu ketika darahnya masih keluar, haram. Hukumnya wudu haram. Kecuali ketika darahnya sudah mampet dan dia belum sempat mandi, karena yang nantinya mewajib untuk segera dia wajib mandi ketika mau sholat. Lalu sholat jenengan suci jam 6 pagi setelah subuh tidak harus mandi kok dapat bagi sholat zuhur. Nah tapi jenengan kok bagi sarapan bagi nopo nah ini disunahkan mandi disunahkan wudu terlebih dahulu kalau memang sudah benar-benar darah itu sudah mampu. Sebagaimana orang Juno, nek orang Juno jenengan habis kumpul dengan suaminya baik malam hari atau siang atau kapan saja dan belum sempat mandi, mau makan, mau minum di badhe napa tilem niku disunahkan wudu. Jangan sampai boten wudu karena makan, minum niku dalam keadaan hadas, ya hadas. Nah nek haid ketika keluar jenenge keluar darah itu memang tidak diperbolehkan. Lain halnya ketika sudah mampet ini disunahkan. Kok pun mampet boten wudu terus makan minum dan seterusnya. Atau orang junub setelah dia keadaan junub boten wudu makan minum tidur niki ada beberapa sekarang ini nggak ada lalian nggak ada pokoknya betul sangat kurang berkah dan sebagainya kali was-was apa. Nah malah tidur habis kumpul dengan
pasangannya, suaminya, istrinya wes berkumpul gak wudu dhisik turu hari bahaya. Turune dibarengi jin, engko tangi-tangi pengen tandur maneh, tanduke dibarengi napa? Barengi jin atau nyatok minimal wudu, Bismillahirrahmanirrahim. Sering mendapatkan pertanyaan ya, ada seorang wanita itu sudah istiqomah dari wudu, dia itu tidak pernah batal, begitu batal wudu, terus bagaimana ketika si wanita ini dalam keadaan haid, apakah tidak boleh? Tidak boleh, wudu apa nggak bisa suci, terus kena hukum Allah, tidak mungkin bisa suci. Nah terus pahalanya gimana? Betul apa? Dengan wanita yang seperti itu, dia meninggalkan wudu, diniatkan mengikuti aturan syariat Allah untuk ganjaran. Lek ngeyel malah dosa. Ya, sekarang aku sepuluh wudu rasanya gawe nek gak wudu loh, ya. Lho sampean wudu pakai hadis yo, dengan Quran yo ora iso. Maca yo bener sakit terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imrarul yadi, ya artinya ngosoi. Terus ngosoi dalam mazhab Syafi'iyah dalam bersuci itu tidak wajib baik wudu ataupun mandi. Jenengan wudu biar dibahas tidak wajib ngosoi, seandainya jenengan wajah di depan jadi ada kerangnya termawon untuk calon yang didingan, maka sekarang didingan kayak bisa ngosoi itu besar. Begitu juga mandi, seandainya dia langsung nyemplung yang gede, plung gede, kurang menang, nengkali, laut, nyemplung, pun langsung mentas, betul saat dikosok jatuh, pun sama mandi nih, karena ada kuat merolnya, ya, di al jasad itu hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'iyah, dan menurut mazhab Malikiyah, mazhab Imam Maliki, maka adalku niku hukume wajib. Makanya yang tulisan ya, kenapa kok dihukumi sunnah? Karena al-furuju minal khilaf. Dalam kaidah fikih, kaidah yang ke-12, al-furuju minal khilaf fi mustahab. Jadi keluar dari khilafnya ulama, niku hukumnya sunnah. Yang terakhir takdimuliyuna al-yusra, mendahulukan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri. Jadi ini yang wajib didahulukan, yang bisa didahulukan, misalkan kanan kaki, dan dengan mandi di bagian sisi napa kanan bagian kanan dia lebih kiri ini hukumnya sunnah sebagaimana di dalam wudu. Mualah dari bawah, mualah terus menerus, mualah itu sunnah, mualah itu sunnah atau segini wudu. Sunnah memiliki bagi orang yang tidak dari murhadah, betul sahibul darurat. Sahibul darurat itu apa contohnya? Wanita atau wanita istihadah. Wanita istihadah itu dikatakan sahibul darurat dari murhadah, sehingga ketika dia wudu dia wajib mualah. Nah jenengan keadaan normal betul istihadah, wudu itu paling dicicil. Bahas niat barengan basuh wajah, basuh tangan pun yang tinggal masak sampai matang pun terus nih ngusap sebagian kepala, membasuh kaki pun beres, wujudnya sah. Kecuali pas para masak oh ngentut di wajah mulai dari awal, itu tidak apa, karena mualah hukumnya apa? Sunnah. Mandi pun sama, mandi lek jenengan boten istihadah, jenengan boten istihadah. Ya mandi haid dengan beristihadah itu boleh dicicil, membuat betul wajib dicicil. Mungkin bagian nopo perut ke bawah dulu, buat nopo utama dari atas bagian sirah saya adem kok. Wes bagian nopo kepala kemudian diaduni lereng. Saya suku makai wes rotor suku diteruskan name badan nopo ke bawah itu boleh. Ini namanya mualah terus menerus selama anggota yang satu dan yang lain itu belum sampai kering, namanya mualah. Nah, buat sampai kering baru dilanjutkan, ini namanya betul mualah. Baik dalam mandi atau berwudu bagi orang yang normal, artinya normal tidak sahibul darurat, tidak dari murhadat, ini hukum mualah baik wudu atau mandi hukumnya sunnah. Ketika sahibul darurat
orang beser, orang istiadah, mandi alter wudu niku mualah hukumnya wajib. Jenengan mantenane arep ben izin karo wong tuane, bengi bar kumpul karo bojone, dan jeding sing dibasuh bagian sirahe tok nanti iki. Ki orang tuane ngenteni anake ora keramas-keramas blas kok anake wis pinter kok. Dari keramas ora keramas terus di teori ini. Jadi iso ora bakal dhewe ora keramas iki. Anak wis ngawur. Ngerti mual sampe betul lah. Betul ngaji, betul kan. Mana dia tambah. Sama juga Onggih lo nabo belum jawab memang pertanyaan Kak Iza terkait masalah hati-hati. Kalau pas jawaban belum, terus karena hati-hati masuk dalam area pajak, minggu ketika tampak panjangan pakai mukena, ya nanggung mukena itu yang tampak, tapi memang benar-benar rambut dari hati-hati itu tidak apa. Ada rambut hati-hati keluar tampak ini tidak membatalkan karena boleh nopo terbuka, boleh terbuka bukan artinya tidak boleh ditutup. Hanya ditutup boleh malah lebih baik karena untuk kehati-hatian. Yang dilakukan selama ini mungkin berawal karena ketidaktahuan, ya. Dan pulau sendiri pun kaget mendapat pertanyaan dari Kaiza. Tak pernah berpikir sama mengenai itu budi-budi, tapi karena dulu saya menjawab dengan logikanya dia buat, tetapi logika saya dipas karena ini kaget pula memang benar seperti itu karena masuk dalam area wajah yang wajib dibasuh ketika wudhu. Begitu juga karena wajah di dalam sholat itu boleh dibuka, ya, sehingga ketika hati-hati rambut dari hati-hati ini keluar, ini tidak membatalkan sholat karena hati-hati masuk dalam kategori dalam anggota wajah. Bagaimana alis, hidung dan sebagainya, rambut-rambut itu yang wajib dibasuh ketika wudhu, begitu juga ketika sholat pun tidak wajib ditutupi. Tapi nanti kita masuk hati-hati loh, jadi penting dikenali. Tapi kebanyakan orang yang keluar dari niki malah, sebagian sering kita kan niki betul-betul hati-hati. Niki masuk kepala lagi, hanya niki mau sebagian niki. Bisa dia sedikit sebenarnya hati-hati ini. Kan kata yang putri itu sih butuh naos, itu butuh nonton yang putri itu sama dan itu jadi sing treatment itu sampai butuh kertas ini. Ketika nopo makanya dari awal kalau ngatur mungkin si wanita itu nyaris tidak pernah keluar sperma kecuali ketika kumpul dengan suaminya, dengan pasangannya ketika melakukan hubungan intim, sehingga kalaupun si wanita tersebut itu tidak mengetahui bahwa ketika kumpul dia itu keluar sperma atau tidak, tetap yang kan sudah ada yang mewajibkan mandi,
yaitu ketika sudah umur. Tapi mungkin kalau hanya nyuwun sewu ya, mungkin sekedar qaddimatul jima ya, biasanya pemanasan tidak sampai si suami memasukkan zakarnya niku untuk membedakan dari baunya mau, atau mungkin kan dia kalau memang tidak merasakan keluarnya niku muncrat, atau bahkan pernah mendengar jarang memang wanita itu yang mengeluarkan sperma, karena terkadang si wanita belum sampai puncak, si yang laki-lakinya sudah keluar, sehingga mungkin si wanita hanya mengeluarkan pelicin di bawah dan mungkin dia tidak mengeluarkan sperma, karena katanya memang sulit si wanita itu mengeluarkan sperma, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa dirinya tidak punya sperma. Berarti kayak kasus seperti yang saya tanyakan tadi, menonton itu jika keluar itu berarti sudah termasuk sperma atau enggak? Ya belum tentu. Oh, ya berarti dia tetap pakai alamat itu. Kalau hanya sekedar cairan, dilihat kok ambune yo gak ngono, kayak aku yo rasakno biasa mana ngorong-ngorong terus meleleh, dan tidak masuk ke sperma. Karena kan termasuk alamatnya keluarnya kuda atau madi kan ketika memuncaknya syahwat. Madi atau kuda bagi si wanita, ketika dia memuncaknya syahwat niku dia kemudian baru mengeluarkan cairan itu, mengeluarkan cairan. Makanya mungkin menurut saya ketika orang berhubungan intim di awal-awal ketika syahwat belum memuncak, si wanita belum mengeluarkan cairan itu cairan fulan atau mati. Ya, saya kira itu belum sampai sperma. Memang benar-benar sperma, dia memang benar merasakan yaitu lazat itu. Lazat kan memang keluarnya itu muncrat, tidak seperti nek kuda atau mandi itu hanya keluar, ya harus seperti keluarnya biasa, betul tersendat-sendat, betul muncrat. Karena itu alamat yang tidak terbantahkan, karena itu akan dijelaskan mimma indafil. Jadi dafil itu maknanya at-tadaffuq atau muncrat atau tersendat-sendat, betul langsung. Terus ngapunten Ustaz, maksudnya bersahabat itu nopo? Maksudnya bagaimana ngoten loh? Kok yang dikatakan bersahabat itu bagaimana ngoten? Masa sudah menikah kok belum? Pantesan saya dulu biar ini lagi dari organisasi ke semua sudah organisasi. Betul, maksudnya kan katanya kalau misalnya kayak memandang jangan sampai bersahabat, terus apa kan? Terus syahwat itu makna secara luhur. Syahwat itu makna secara luhur, maknanya suka. Itu secara luhur. Terus tapi dalam pembahasan kita ini syahwat ini itu syahwat yang beda lagi. Nah, kadang diistilahkan syahwat itu dia termasuk mailul qalbi, jadi condongnya hati. Jadi tidak boleh memandang dengan syahwat. Tapi nanti gini selain mahram itu tidak harus dengan syahwat, itu sudah dosa. Cara orang mengatakan saya memandang si misalkan anak mau itu dua orang dua uai mana aku gak syahwat kalau salah. Kalau itu selama itu tidak mahram walau bila syahwatin, meskipun tanpa syahwat pun itu dihukumi haram. Yang ada embel-embel bisyahwat dan nazar bisyahwat itu untuk orang yang ada hubungan mahram.
ada hubungan mahram. Makanya kalau pernah dalam pembahasan apa Safina itu ketika membahas masalah auratnya wanita ketika bainal maharim di antara orang-orang mahram sampai dengan bapaknya kan mahram itu maksudnya umpam kami antok sampai ini dhuwur jembane boleh saja wong aurat itu seperti tapi dengan syarat bapaknya kan betul syarat dan saat keadaan menjadi untuk syarat maka wajib karena tutupi. Oh, ini kan yang ada bisa. Nah, syahwat yang dibahas ini itu berbeda lagi. Itu syahwat memang gejolak ini wis memuncak. Itu akan keluar cairan. Tapi ini saya kira belum sempurna. Makanya sampai zaman sahabat pun wanita kayak bertanya seperti itu kan kemungkinan saking mungkin jualannya si wanita itu yang bisa mengeluarkan sperma. Mungkin kalaupun ada ya sedikit atau keluarnya yang hanya sedikit diolah. Berarti kalau misalnya mengagumi itu tidak termasuk ya? Maksudnya mengagumi idola misalnya kalau kan biasanya anak muda itu kan sukanya kayak apa artis-artis Korea kan ganteng-ganteng gitu misalnya. Wah, misalnya terus kan kita mengagumi, wah itu bukan termasuk ya berarti ya? Nah, bisa jadi termasuk. Kenapa harus mengagumi orang yang tidak pernah membaca syahadat? Kan sudah ada suri tahu dari kita Kanjeng Nabi meskipun kita belum pernah melihat beliau tapi kita sudah mendengar sifat-sifatnya. Nah inilah kelemahan dalam masyarakat kita. Nah, orang-orang tua kita itu tidak mengenalkan anak-anaknya dengan sosok Kanjeng Nabi, dengan para ulama yang paling pantas untuk dikagumi dan diidolakan, sehingga mereka mengidolakan orang-orang yang tidak pernah menempelkan darinya untuk sujud pada Allah, tidak pernah bersyarat pada jelas-jelas almarhum ma'aman ahabba. Makanya kalau males nonton TV gitu kemarin kalau khawatir kalau kok ngidolane Nagita orang-orang repot kan. Yang kalau betul ini juga bisa semua. Kalau gue setiap bujuk gue nontonnya kadang-kadang diarahkan, kadang jenengan alhamdulillah. Ini keluar dari pembahasan masalah-masalah hati. Kalaupun mengidolakan, sebaiknya menata hati benar-benar terus hilangkanlah ketika hati itu dilatih. Buat apa saya mengidolakan dia? Kalau sekedar nonton saja, sekedar tontonan mungkin untuk hiburan, kita tidak hidup mungkin setingkat kita kan angel, masuk arah ibadah terus ya butuh hiburan kan. Kalau sholat begini rasa turu nonton percel, ada yang belum usia kalau guyu, belum dagelan nonton itu ada belum guyu, belum wong channel ngerti tiwo ini butuh guyu kadang. Dan itu sekedar hiburan, tapi jangan sampai masuk dalam hati kita. Nah, bagaimana agar hati kita tidak kemasukan yang seperti itu? Tentunya kita penuhi dengan ilmu hikmah, dengan kita sering membaca Al-Quran. Insya Allah hati yang sudah terpenuhi dengan sesuatu yang baik-baik tidak akan kemasukan dengan perkara yang tidak baik. Adanya hati itu kemasukan perkara yang tidak baik itu karena hatinya kosong, tidak pernah kemasukan ilmu hikmah. Sampai dalam gigi paling manfaat terbaik Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.